Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel SDT Al-Amanah Jakarta Utara Sunter Agung. Video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 bab 12, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini akan membahas kisah singkat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun, sebelumnya Bapak ingin memberitahu bahwasanya untuk bab 12 ini akan dibagi dua pembelajarannya. Pertama, yang akan kita bahas pada video ini yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim. Nanti pekan depan kita akan bahas tentang Nabi Ismail. Baik, kita lanjutkan. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dilahirkan di kota Paddan Aram di negeri Babilonia. Nabi Ibrahim dilahirkan di negeri Babilonia. Kemudian nama ayah Nabi Ibrahim adalah Azar yang pekerjaannya sebagai pembuat patung. Ada riwayat lain atau pendapat lain yang mengatakan bahwasanya Azar ini sebetulnya pamannya. Namun yang kita pakai yaitu pendapat yang mengatakan Azar ini adalah ayah dari Nabi Ibrahim. Pekerjaannya sebagai pembuat patung dan berhala. Mimpi Raja Namrud. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Raja Namrud dan kaumnya dan penduduknya. Raja Namrud bermimpi seolah-olah ada seorang anak laki-laki yang mengambil mahkotanya. Raja Namrud bermimpi dan dalam mimpinya melihat ada seorang anak laki-laki yang mengambil mahkotanya. Kemudian karena Raja Namrud merasa gelisah, merasa tidak tenang dengan mimpinya, dia memanggil para ahli nujum atau para ahli tafsir mimpi pada saat itu. Seluruh ahli nujum, seluruh penafsir mimpi dikumpulkan oleh Raja Namrud dan diminta keterangan atau diminta untuk menjelaskan apa maksud dari mimpinya itu. Setelah Raja Namrud mengutarakan tentang mimpinya, kemudian para ahli nujum bersepakat atau para ahli mimpi, ahli penafsir mimpi bersepakat bahwasanya pada suatu saat nanti akan ada atau akan lahir seorang laki-laki yang merobohkan kekuasaan Raja Namrud. Karena informasi ini dari ahli nujum yang dipercayai oleh Raja Namrud, maka Raja Namrud memerintahkan kepada tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki. Jadi setiap ada ibu-ibu yang hamil dan melahirkan bayi laki-laki agar langsung dibunuh. Kenapa itu dilakukan oleh Raja Namrud? Karena Raja Namrud tidak ingin kekuasaannya diambil alih oleh orang lain atas informasi dari ahli nujum bahwasanya akan lahir seseorang atau seorang anak laki-laki yang merebut kekuasaannya. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim masih dalam kandungan ibunya. Ibunya merasa gelisah, ibunya merasa ketakutan, akhirnya ibunya pergi meninggalkan wilayahnya, pergi meninggalkan rumahnya dan menetap di sebuah gua. Mereka menetap di sana sampai Ibrahim tumbuh menjadi seorang remaja. Dan alhamdulillah pada akhirnya Nabi Ibrahim
tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat cerdas. Nabi Ibrahim selalu bertanya-tanya, kemudian Ibrahim mencari Tuhan. Nabi Ibrahim sewaktu masih kanak-kanak selalu bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Dari manakah dia berasal? Siapakah yang menciptakannya? Siapakah yang menghidupkannya? Pada saat kanak-kanak, Nabi Ibrahim sudah berpikir tentang siapa pencipta dirinya. Tentang apa yang harus dilakukan selama hidupnya. Nabi Ibrahim sudah berpikir siapa yang menciptakan aku dan siapa yang memberikan aku kehidupan. Hal ini pernah ditanya kepada ayahnya, namun ayahnya tidak bisa memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh Nabi Ibrahim. Lalu dia dengan kecerdasannya, dengan akalnya, dengan kemampuannya, dengan kepintarannya dia membaca alam sekitar. Dia baca alam sekitar, dia menemukan atau melihat bulan yang terang benderang di malam hari. Karena Nabi Ibrahim atau Ibrahim yang pada saat itu melihat bulan yang sangat terang, wah ini adalah Tuhanku. Dia dapat menyinari seisi bumi. Lalu setelah siang datang, bulan dan bintang pun hilang. Bulan dan bintang pun hilang. Ibrahim merasa kecewa dan meyakini itu bukan Tuhan. Kenapa bulan yang tadinya terang benderang, bintang juga yang tadinya terang pada malam hari, tapi setelah siang hari menghilang? Berarti ini adalah bukan Tuhan. Dengan kecerdasannya Nabi Ibrahim bisa menyimpulkan bahwasanya bulan meskipun terang, meskipun cahayanya dapat menerangi seluruh bumi atau alam semesta, namun tetap dia akan hilang pada saat siang hari. Dan akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan bulan bukan Tuhanku. Karena dia bisa hilang setelah adanya siang hari. Pada keesokan harinya Ibrahim melihat matahari yang lebih besar dan mengira matahari itulah Tuhannya. Wah, ini lebih besar dan lebih terang. Matahari ini dapat menyinari seluruh isi bumi ini. Ini adalah Tuhanku. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi setelah malam tiba, ketika malam tiba matahari pun terbenam. Dan lagi-lagi Ibrahim kecewa dengan hasil dari penglihatannya. Matahari yang dianggap sebagai Tuhan oleh Ibrahim namun terbenam atau menghilang pada saat malam hari. Akhirnya Nabi Ibrahim pun menyimpulkan, menyadari bahwasanya matahari bukanlah Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah hilang pada saat atau dalam kondisi apapun. Setelah itu Nabi Ibrahim menyadari, berpikir kembali dan mengambil kesimpulan bahwa matahari, bulan, bintang dan berhala bukanlah Tuhan. Akan tetapi Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan semua itu, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bumi, yang menciptakan bulan, dan semua yang ada di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hasil pemikirannya, Nabi Ibrahim mampu menemukan jalan yang benar, yaitu tentang siapa pencipta dirinya, siapa pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, Raja Namrud dan penduduknya, agar kembali ke jalan Allah yang benar, agar menyembah Allah, agar mensyukuri setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi pada kenyataannya mereka tidak mau menerima dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak kehilangan akal. Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Pada saat penduduk atau Raja Namrud berserta rakyatnya mengadakan sebuah pesta dan berkumpul di suatu tempat, Nabi Ibrahim memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan peringatan kepada Raja Namrud dan rakyatnya. Karena mereka menyembah patung dan berhala, maka Nabi Ibrahim berniat untuk menghancurkan patung dan berhala tersebut. Ketika Raja Namrud dan rakyatnya sedang berkumpul, diam-diam Nabi Ibrahim memasuki sebuah ruangan atau sebuah tempat yang di dalamnya terdapat banyak patung, baik yang kecil-kecil ataupun yang besar. Akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung itu kecuali yang paling besar. Patung yang paling besar tidak dihancurkan, tapi dia kalungkan kampak atau benda yang tadi dipakai oleh Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil menggunakan kampak. Setelah semuanya hancur dan hanya tersisa satu yang paling besar dan sengaja itu disisain dan sengaja tidak dihancurkan, akhirnya kampak itu dikalungkan ke patung yang paling besar itu. Tidak berapa lama kemudian Raja Namrud dan rakyatnya sudah selesai mengadakan acara dan mereka kembali ke rumah masing-masing. Ada yang singgah di tempat peribadatan untuk beribadah atau untuk menyembah patung. Namun apa yang terjadi setelah melihat yang sebenarnya patung-patung mereka dihancurkan dan hanya tersisa satu. Mereka marah, mereka kesal, kemudian Raja Namrud memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya untuk mencari tahu siapa yang berani melakukan berani menghancurkan patung-patung ini atau berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, kata Raja Namrud. Ada yang memberitahu, wahai Raja, ada satu orang yang tidak mengikuti acara kita, yaitu Ibrahim namanya. Panggil dia dan tanyakan siapa yang melakukan perbuatan ini. Setelah dipanggil, Raja Namrud bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa kamu hancurkan semua patung-patung ini? Nabi Ibrahim tersenyum dan menjawab, wahai Raja, kenapa engkau tidak tanya saja kepada patung yang paling besar itu, yang ada kampaknya, yang mengalungi kampak? Raja Namrud sangat kesal dengan jawabannya. Kemudian berkata, bagaimana mungkin aku bertanya kepada patung yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mendengar? Kamu jangan menghina kami. Setelah itu Nabi Ibrahim menjawab kembali, kalian sudah sadar, kalian sudah tahu patung-patung itu tidak hidup. Patung-patung itu tidak memberikan kehidupan. Patung-patung itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Lalu kenapa kalian menyembahnya? Semua rakyat yang ada di situ sangat marah. Dan pada akhirnya diputuskan untuk menghukum Ibrahim. Dan hukumannya maksimal, yaitu dibakar oleh Raja Namrud beserta rakyatnya. Dikumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengikuti perintah Raja Namrud dan
perintahnya untuk dibakar. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu membimbing hambanya yang bertakwa, yang beriman kepada Allah. Setelah kayu dikumpulkan dan pembakaran pun siap dilakukan. Namun apa yang terjadi? Ternyata api yang membakar Nabi Ibrahim sedikit pun tidak bisa menyentuh kulitnya Nabi Ibrahim. Bahkan sehelai rambutnya pun tidak terbakar. Ini adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api untuk berubah yang tadinya panas menjadi dingin, menjadi menyejukkan Ibrahim. Padahal api itu berkobar sangat besar, sangat dahsyat, namun Nabi Ibrahim sama sekali tidak merasakan panas. Justru sebaliknya merasakan kenikmatan atau merasakan udara yang segar. Setelah apinya padam, ternyata Raja Namrud beserta rakyatnya kaget. Kenapa Ibrahim masih hidup, bahkan terlihat lebih sehat? Ada sebagian dari mereka yang beriman kepada Ibrahim. Ada sebagian dari mereka yang mempercayai atas risalah atau kenabian Nabi Ibrahim. Namun masih banyak atau sebagian besarnya lagi tetap ingkar dengan apa yang telah terjadi. Kemudian Raja Namrud diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara digigit nyamuk. Jadi nyamuk-nyamuk itu atau lalat, ada yang berpendapat lalat, ada yang berpendapat nyamuk. Allah mengazab Raja Namrud dengan cara mengirimkan banyak lalat atau nyamuk menggigit dan masuk ke lubang hidung, masuk ke lubang telinga, digigit semua dan sampai binasa. Ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk Raja Namrud. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan pekan depan tentang Nabi Ismail. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.